Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif, salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, garis miring BPMI. Saat ini bertugas di unit Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Utara. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pembuatan video mengenai pemahaman terkait manajemen konflik dan analisis isu kontemporer. Manajemen konflik pada dasarnya adalah seni mengelola perbedaan agar tidak berubah menjadi pertentangan yang merugikan atau bisa disebut dengan kontraproduktif ya. Nah, konflik wajar muncul saat orang bekerja sama, adanya perbedaan kepentingan, cara pandang, atau gaya komunikasi. Nah, Thomas dan Kilmans melalui konflik mode instrument menjelaskan 5 gaya manajemen konflik. Yang pertama yaitu avoiding atau menghindar. Lalu berikutnya itu competing atau berkompetisi. Kemudian compromising atau berkompromi, collaborating atau berkolaborasi. Kemudian yang terakhir yaitu accommodating, yaitu mengakomodasi. Nah, masing-masing gaya punya konteks yang berbeda untuk pemakaiannya. Misalnya, kolaborasi efektif ketika keputusan butuh diterima semua pihak. Sementara kompromi menjadi jalan tengah saat waktu terbatas. Selain itu, Rahim 2001 dalam Managing Conflict in Organization menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dalam manajemen konflik. Bagi Rahim, inti manajemen konflik bukan sekedar memilih strategi, melainkan bagaimana menggabungkan pemahaman bersama melalui interaksi yang terbuka dan saling menghargai. Yang sering terabaikan adalah mendengarkan. Nah, banyak konflik berlarut karena orang sibuk mempertahankan posisinya sendiri, bukan menggali kebutuhan dasar dari pihak lain. Padahal pendengar yang baik seringkali lebih cepat menemukan titik temu. Nah, bagi saya sebagai fasilitator pemerintahan, kemampuan manajemen konflik ini sangat krusial. Tidak hanya menjaga suasana kerja tetap kondusif, tapi juga memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang adil. Disitulah nilai manajemen konflik terasa nyata. Menjaga kepercayaan, membangun kolaborasi, dan menyalurkan perbedaan menjadi kekuatan. Itu terkait manajemen konflik. Lalu pemahaman materi berikutnya tentang analisis isu kontemporer dan tahapan-tahapannya. Ya, dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang mana saat ini penyelenggaranya adalah pihak dari Kementerian Dalam Negeri, kami diajarin terkait teknik menganalisis isu kontemporer. Teknik analisis isu kontemporer itu terbagi dua. Yang pertama itu teknik tapisan isu, lalu teknik analisis isu. Nah, teknik tapisan isu itu ada dua, bisa dipakai. Yang satu bisa dipakai juga nanti di analisis isunya. Yang pertama itu adalah teknik atau metode APKL. Bagaimana kita melihat isu itu dari sisi aktualnya, apakah isu ini aktual atau up to date, lalu kita melihat dari sisi problematiknya, seberapa jauh isu ini akan menyebabkan konflik gitu ya, menyebabkan permasalahan. Terus kita melihat sisi kekhalayakan, bagaimana isu ini menyentuh hajat hidup orang banyak. Terus dari sisi layak atau kelayak, apakah isu ini layak untuk kita cari solusinya, untuk kita dapat selesaikan. Lalu ada metode USG juga, melihat dari sisi urgency, seriousness, dan growth. Melihat seberapa mendesak, seberapa urgent isu ini untuk diselesaikan. Lalu melihat seberapa serius, seberapa besar dampak dari isu ini jika kita biarkan, dan seberapa cepat isu ini dapat berkembang, ya growth tadi.
Nah, kedua metode ini adalah teknik tapisan. Bagaimana kita setelahnya nanti akan kita berikan scoring-scoring, penilaian-penilaian. Kalau kita pakai APKL tadi, kita scoring apakah isu ini aktual, apakah isu ini problematik, seberapa besar isu ini dari sisi aktualnya, seberapa besar isu ini dari sisi problematik, dan seberapa besar isu ini dari sisi kelayakan, seberapa besar isu ini dari sisi kelayakan atau layaknya. Itu nanti kita berikan nilai-nilai, setelahnya kita pilih nilai yang terbesar. Nah, isu itulah yang akan kita bahas kepada metode berikutnya, yaitu fishbone atau tulang ikan, metode tulang ikan. Nah, metode tulang ikan ini termasuk daripada teknik analisis isu. Jadi kan kita sudah bagikan analisis isu itu terbagi dua teknik, yaitu teknik tapisan dan teknik analisis. Fishbone ini termasuk daripada teknik analisis isu. Nah, di dalam fishbone itu kita melihat akar permasalahannya. Kita melihat dulu kepalanya itu, akibat daripada isu ini itu apa. Sebutkan akibat-akibatnya, terus kita melihat penyebab permasalahannya itu apa. Dari sisi dari sisi money, dari sisi metode, dari sisi material, dari sisi measurement dan atau environmental, lalu dari sisi mekanik atau mesinnya. Nah, dari analisis atau dari metode fishbone ini kita menghasilkan penyebab permasalahan. Nah, penyebab permasalahan itu kita tuangkan kepada metode berikutnya. Nah, kita tuangkan kepada metode berikutnya, yaitu metode USG. Nah, seberapa urgent, seberapa seriousness, seberapa growth, seberapa cepat pertumbuhannya. Nah, permasalahan tadi setelah kita tuangkan, kita scoring atau kita gunakan metode USG tadi untuk melakukan penilaiannya. Keluarlah satu masalah yang kita anggap paling urgent, paling seriousness, dan paling cepat growth-nya, pertumbuhannya, untuk menyebabkan permasalahan yang besar lagi. Nah, ketika sudah terpilih satu permasalahan yang akan kita selesaikan, berikutnya kita maju ke tahapan berikutnya, yaitu metode analisis McNamara. Nah, di McNamara ini kita menghasilkan solusi-solusi alternatifnya, solusi-solusi kreatifnya. Apa sih solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, tidak hanya satu tentunya, mungkin ada beberapa solusi yang akan kita tawarkan. Berikutnya kita analisis seberapa efektif solusi yang ditawarkan, seberapa mudah solusi yang ditawarkan, dan seberapa murah. Nah, efektif, mudah, dan biaya tadi, kemudahan dan biayanya tadi, itu kita ukur dan kita berikan skor juga. Kemudian setelah ditotal, keluarlah satu alternatif solusi yang akan kita tawarkan. Seperti itu pemahaman saya terkait analisis isu kontemporer, yaitu dua teknik tadi, teknik tapisan dan teknik analisisnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.